Oke, halo semuanya, selamat datang di pembahasan lainnya. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang fiber optik. Sebelum ke yang lebih susah, mari kita bahas dari yang mendasarnya aja, yaitu apa itu fiber optik. Secara singkat, fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus, diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari sehelai rambut. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang sangat tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerja. Sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LED. Setelah kita tahu apa itu fiber optik, mari kita bahas jenis-jenis kabel fiber optik. Jadi, kabel fiber optik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu fiber optik single mode. Fiber optik single mode ini adalah kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal sehingga hanya bisa menyebarkan cahaya hanya melalui satu inti dalam suatu waktu. Jenis fiber optik ini memiliki inti berukuran kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah dan panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. Yang kedua kita punya fiber optik multimode. Kabel fiber optik multimode merupakan kabel yang mentransmisikan cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan komersial yang pada umumnya diakses banyak orang. Fiber optik ini mengirim sinar inframerah yang memiliki panjang 850 sampai 1300 nanometer. Oke, tadi kan kita udah bahas dua jenis kabel fiber optik. Sekarang mari kita bahas tipe-tipe dari kabel fiber optik. Jadi yang pertama itu ada trigger take buffer, dua ada breakout cable, tiga ada aerial cable atau self supporting, empat ada hybrid and composite cable, 5 ada armored cable, 7 ada low smoke zero halogen atau bisa dikat LSZH, 7 ada simplex cable, 8 ada zipro cable. Setelah kita tahu tipe-tipe dan jenis-jenis fiber optik, jadi apa sih fungsi fiber optik ini? Jadi fungsi fiber optik ini mengacu pada pengertian fiber optik di atas, yaitu untuk menghubungkan antara komputer dalam suatu jaringan komputer. Letak perbedaan antara fiber optik dan jenis kabel lainnya adalah kemampuan dalam memberikan kecepatan tinggi dalam hal akses dan transfer data. Selain itu, serat optik juga tidak mengalami gangguan elektromagnetik seperti halnya kabel lain, karena pada kabel ini tidak terdapat arus listrik. Selain karena kelebihan fiber optik tersebut, proses instalasi juga harus dilakukan oleh para ahli sehingga membuat biaya instalasinya menjadi lebih mahal. Pada umumnya perusahaan operator telekomunikasi lebih memilih memakai kabel fiber optik karena berbagai kelebihan tersebut. Setelah tahu semuanya, mari kita bahas komponen yang ada dalam fiber optik. Komponen yang pertama ada bagian inti atau core. Bagian fiber optik yang terbuat dari bahan kaca yang diameternya hanya sangat kecil, diameter sekitar 2 mm sampai 5 mm. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performanya yang lebih baik dan stabil. Dua bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 mm sampai 250 mm. Cladding terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian core. Selain melindungi core, cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus kepada
core. Yang ketiga ada bagian coating buffer, bagian coating atau buffer. Bagian coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembapan udara dalam kabel, dan lain-lain. Keempat ada bagian stretch member atau outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari semua kabel fiber optik. Lapisan stretch member dan outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihan fiber optik adalah memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB per detik, dapat mentransmisikan data dengan jarak jauh, cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. Bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat, dan juga banyak lagi kelebihannya. Tapi selain kelebihan, fiber optik juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal dari jenis kabel lainnya. 2. Membutuhkan sumber cahaya yang kuat. 3. Kabel harus dipasang dengan jalur belok untuk memaksimalkan kecepatan dan melancarkan transmisi cahaya. Mungkin sekian saja dulu untuk pembahasan fiber optik kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Nama saya Adam Wahyu. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.